karena ini bertepatan dengan libur sekolah kebetulan, sehingga banyak mereka yang dari luar Jakarta atau yang punya saudara, punya keluarga di luar kota, ini momen ini akan dimanfaatkan oleh mereka untuk saling silaturahim. Nah, oleh karenanya di sini masjid sangat penting untuk kita hadirkan bersama umat kita, umat seluruh umat, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Momentum Natal sebagai peristiwa sosial kebangsaan bukan sekedar libur juga. Ini sudah masuk ke peristiwa kebangsaan, termasuk libur itu. Nah, tetapi ini merupakan suatu pergerakan manusia lintas daerah. Nah, bis AKDP antar kota antar provinsi ya jadinya ya. Itu kalau seumpama bis. Di sini masjid hadir sebagai rumah ibadah yang inklusif, yang tidak membedakan, yang semua beraneka ragam umat, beraneka ragam agama boleh singgah di situ. Masjid juga sebagai ruang kemanusiaan, kemudian sebagai titik layanan sosial bagi siapapun yang membutuhkannya. Nah, di sini masjid sebagai pusat pelayanan umat dan kemanusiaan, ini masjid bukan hanya sebagai tempat ritual, tempat ibadah saja, tetapi juga sebagai pusat peradaban dan pelayanan masyarakat secara menyeluruh. Kita kembali ke fungsi masjid di zaman Rasulullah, di mana masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi di situ sebagai tempat musyawarah, sebagai pusat perekonomian, sebagai tempat belajar dan lain sebagainya. Nah, fungsi masjid yang dihadirkan dalam program masjid ramah pemudik Nataru ini adalah masjid sebagai tempat istirahat yang aman dan nyaman. Saya yakin di masjid-masjid kita semuanya sudah aman dan nyaman dari segala bentuk orang-orang yang akan berbuat salah kepada para pemudik. Para pemudik itu yang datang dari luar daerah ketika mampir ke masjid kita, mereka dalam keadaan lelah. Kadang mereka duduk sebentar aja sudah bikin kantuk. Nah, di situ dia ngantuk. Hendaknya kita bisa menyapa mereka dengan sapaan yang mesra, dengan sapaan yang mendamaikan, dengan sapaan yang bikin mereka nyaman. Nah, ini sebagai tempat yang nyaman ya. Oleh karenanya diupayakan masjid yang sebagai tempat singgahnya para pemudik itu, paling tidak koordinasi dengan takmir masjidnya. Di situ ada fasilitas air minum. Saya yakin di masjid-masjid di daerah kita sekarang sudah banyak yang menyediakan adanya fasilitas air minum. Kemudian toilet bersih itu sudah nyata harus ada. Saya kemarin juga sudah bisa melihat dari kinerja panjenengan semuanya sudah bergerak dalam rangka bersih masjid, termasuk toiletnya di situ, sehingga harapannya toilet bersih itu bisa tersedia di masjid-masjid. Kemudian juga sebagai tempat sholat yang mereka hanya sekedar mampir sholat itu juga lebih banyak, justru yang lebih banyak yang ini. Kemudian sebagai ruang singgah itu ya kalau mereka ngantuk bisa istirahat sebentar, bisa tertidur sebentar itu sebagai tempat singgah, dan kemudian sebagai ruang ketenangan batin dan pemulihan spiritual bagi para musafir. Ada yang butuh zikir sebentar, ada yang butuh untuk wirid ini itu dan sebagainya, membaca apa sehingga nanti dalam perjalanan lebih aman, nyaman dan sebagainya. Nah, terkait itu maka kita kalau bisa meneladani ya fungsi masjid sejak zaman Rasulullah yang seperti saya sampaikan tadi, sebagai ruang ibadah, sebagai ruang sosial, dan tidak kalah pentingnya adalah sebagai pelayanan publik. Selain daripada itu, masjid yang berdaya dan berdampak seperti yang saya sampaikan tadi, ini masjid berdaya itu apa artinya? Masjid berdaya itu adalah masjid yang mampu mengelola potensi jamaah, mengelola relawan dan lingkungannya.
Jadi masjid itu bisa mengelola lingkungan yang ada di lingkungan masjid itu. Baik itu lingkungan perekonomiannya, itu jamaahnya, itu relawannya, sehingga bisa dikelola dengan baik. Nah, berdaya itu berdaya. Nah, kemudian dampaknya apa? Dampaknya adalah bahwa kehadiran masjid itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat secara luas. Termasuk di sini adalah pemudik lintas agama dan latar yang berbeda-beda. Program ini menjadi contoh bahwa masjid hadir saat masyarakat membutuhkan. Masjid menjadi solusi, bukan sekedar simbol, bahkan bukan sekedar penghambat. Bukan, nggak usah ditanya kalau ada yang mampir ke situ kamu agamanya apa, kalau non Islam, oh nggak boleh, jangan. Semuanya kita terima boleh singgah di masjid. Ini adalah salah satu dakwah ini, salah satu dakwah. Hadir masyarakat membutuhkan menjadi solusi bukan sekedar simbol. Juga bisa menguatkan citra Islam yang ramah. Jadi sementara yang ada di benak, terutama di muslim-muslim barat itu ya, yang sebagian masih ada yang berpendapat bahwa Islam itu identik dengan teroris. Nah, ini gunakan kesempatan ini, tunjukkan kepada dunia bahwa masjid menguatkan citra Islam yang ramah. Tidak hanya ramah, tapi melayani. Tidak hanya melayani, tapi juga bisa menenangkan untuk mereka, baik yang beragama Islam maupun yang beragama non-Islam. Nah, sekarang apa sih peran strategis penyuluh agama, terutama di Kabupaten Batang? Penyuluh sebagai ujung tombak layanan keagamaan dan sosial, terutama di jajaran Kementerian Agama. Keterlibatan seluruh penyuluh itu bisa melalui yang kemarin saya sampaikan di grup ya, piket terjadwal di masjid-masjid. Baik itu masjid-masjid yang ada di rute Pantura, kemudian saya melihat di daerah selatan, itu banyak juga masjid-masjid yang merupakan arah ke destinasi wisata Batang. Contoh ya, Masjid Bandar. Di Bandar itu masjid, apa itu namanya? Halo, siapa Bandar? Babu Salam ya. Di Masjid Babu Salam itu juga di situ merupakan tempat persinggahan bagi orang-orang yang melalui situ. Nah sekarang arah Bandar itu sudah luar biasa kalau musim liburan seperti ini. Ada yang ke arah Pagilaran, kemudian yang lebih banyak lagi adalah ke arah Dieng, ke arah Forest Kopi. Nah, ini masjid di situ. Di Bandar saya lihat di situ ada Masjid Babu Salam, kemudian masjid yang dekat Tazaka itu, yang sebelah Baitur Rahman. Baitur Rahman. Kemudian yang Wonotunggal juga, Wonotunggal jangan tunggang-tunggang, berarti nggak ada masjid di Wonotunggal itu di Ampiran itu Wonotunggal. Nah ini ya. Siap. Di masjid itu ada tempatnya, masalahnya tempatnya luas, parkirnya enak, kemudian untuk apa namanya? Untuk istirahat, untuk bersih-bersih di toilet juga di situ bersih. Saya yakin banyak yang tertarik mampir ke situ juga. Oleh karenanya Tunggal juga perlu. Wonotunggal, kemudian Blado itu masjid itu ya, Masjid Pancasila. Masjid Pancasila. Kemudian ke Wetan Sitik itu ke arah Waikambang ya. Itu juga tempat wisata ramai juga itu. Ke arah Waikambang ada masjid itu, berarti di situ ada Masjid Cokro. Ada lagi nggak itu? Sebelah timurnya Cokro ada lagi nggak yang sampai di Waikambang? Ada Selopajang Barat, Pak. Selopajang Barat. Oke, ya Selopajang Barat. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga arah dari Reban. Nah, arah dari Reban yang mau ke Bandar, yang mau ke situ juga masih di Reban. Oleh karenanya saya menghimbau seluruh kecamatan nanti untuk apa namanya bisa menjadwalkan para penyuluh untuk piket. Ya tidak harus 24 jam lah, tidak harus malam, nggak usah lah, malam ngoyoyo, malam yo arep ngeloni anak, arep sing punya anak kecil yo mesti arep neteki barang. Kemudian yang kalau Limpung jelas ya, Limpung arah banyak itu. Tersono pun juga banyak arah Yogyakarta yang melewat situ.
Ke Jogja itu banyak yang lewat tersono juga, maka juga perlu ada piket juga yang di situ. Nah, ini jadi dijadwal piketnya seluruh Kabupaten Batang. Kemudian juga masjid dijadikan sebagai layanan informasi, pendampingan, dan komunikasi yang humanis. Barangkali di situ ada yang mengeluh, kebetulan nggak ada yang mengeluh masalah keluarga, berikan solusi yang baik. Mengeluh masalah anak, berikan edukasi yang baik tentang bagaimana membimbing anak dan sebagainya. Nah, jadi di sini kami tekankan bahwa tugas penyuluh itu bukan hanya menyampaikan ceramah, tetapi di situ juga hadir untuk melayani dan membersamai masyarakat secara luas, baik masyarakat yang beragama Islam maupun masyarakat yang non-Muslim. Sebab ini adalah forum bersama antara penyuluh agama Islam dan non-Islam. Nah, kemudian bagaimana dengan masjid di jalur Pantura? Nah, masjid di jalur Pantura dan di destinasi wisata ini kami mohonkan di sini sebagai etalase pelayanan publik kantor Kementerian Agama. Di sini kantor Kementerian Agama hadir melayani publik melalui masjid, terutama masjid-masjid yang di tempat yang strategis, yaitu di jalur mudik di Pantura dan di jalur-jalur destinasi wisata yang ada di Kabupaten Batang. Sinergi antara takmir, antar masjid, kemudian penyuluh, KUA, masyarakat, ini akan menjadikan masjid sebagai tempat singgah yang aman dan terpercaya. Di situ juga ada ruang edukasi, nilai toleransi, kemudian jangan lupa kebersihan dan kepedulian terhadap menumpuknya sampah. Jadi perlu diarahkan pula, misalnya ada sekelompok orang yang mudik mampir di masjid, kebetulan ada makan-makan, di situ dilihat ada kertas, ada bungkus dus, ada plastik, arahkan nanti untuk buang sampah pada tempatnya. Kalau perlu didekatkan tempat sampahnya, sehingga nanti kita tetap menjaga masjid yang bersih dan juga ada kepedulian terhadap sesama manusia di sini. Ini adalah bentuk dakwah bilhal. Meskipun pada umumnya kita biasanya dakwah dengan ceramah, tapi ini kita tuntut dakwah bilhalnya, yaitu dakwah melalui tindakan nyata, melayani seluruh umat kita, umat-umat Indonesia yang memang ada ada tradisi mudik, baik itu di hari raya Idul Fitri dan ditambah ini libur Nataru ini menjadi favorit juga untuk para pelancong, para orang-orang yang bekerja di luar daerah untuk tilik ke daerahnya. Ini seperti itu. Nah, sekarang apa sih harapan bersama untuk mereka? Harapannya satu tadi, menjaga kebersihan, kemudian juga kita hadir penyuluh dengan model keramahan, sehingga simpati mereka juga tumbuh, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ikut menjaga ketertiban dan keamanan. Menjadikan masjid yang ramah pemudik Nataru ini, kita kemarin kan sudah yang awal sudah ke masjid mudik Idul Fitri. Ya. Ini merupakan yang kedua, yang Nataru ini sebagai tradisi baik, merupakan program yang berkelanjutan. Ini insya Allah berkelanjutan nanti. Libur, jadi mudik Idul Fitri, Nataru ini akan berkelanjutan setiap tahun, akan selalu berjalan seperti ini. Kemudian ini juga akan menjadi inspirasi bagi daerah lain. Masjid hadir untuk semua musafir, semua insan, dan semua untuk kebutuhan manusia lintas agama. Bahkan tahun ini ada, cuman masih belum semuanya, ada nanti yang dinas kesehatan akan hadir di situ, akan buat tenda, kemudian juga akan ada tenaga medisnya, tetapi belum bisa, untuk sekarang belum bisa untuk semua masjid. Nah, diupayakan nanti, ini masih ada hari, nanti bisa berkoordinasi dengan puskesmas di kecamatan masing-masing. Barangkali nanti untuk mau ikut hadir di di masjid. Sebab
yang kesehatan ini yang justru sering dibutuhkan oleh mereka. Banyak yang perjalanan jauh, kemudian pusing, kemudian ada yang mual dan lain sebagainya. Di situ barangkali nanti tenaga kesehatan bisa hadir bersama dengan para penyuluh agama. Nanti masih ada waktu hari ini barangkali nanti sebagian dari satu kecamatan ada berapa penyuluh, 1 atau 2 nanti untuk bisa berkoordinasi ke kecamatan. Bagaimana kalau bisa berdampingan di masjid untuk menyambut para pemudik, para musafir yang melewati di masjid-masjid di daerah kita. Nah, sebagai tindakan yang sangat bagus ini, saya yakin bahwa masjid kalau sudah dijadikan tempat seperti itu akan menjadi hidup dan akan menjadi masjid yang melayani. Dengan kebersamaan, Masjid Ramah Pemudik Nataru 2025 ini akan bisa menguatkan fungsi sosial masjid, mengembalikan fungsi masjid ke zaman Rasulullah SAW, yaitu meningkatkan kepercayaan publik, menghadirkan Islam yang damai dan meneduhkan, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah sudah bersih-bersih, semuanya sudah saya laporkan sampai ke Penais, ke Jawa Tengah, yang unggah di grup sudah otomatis sudah saya sampaikan ke provinsi, dan ini juga kita mendapatkan apresiasi yang luar biasa, para penyuluh-penyuluh yang hebat, yang sudah bekerja bersama-sama dengan masyarakat, dengan takmir masjid, untuk menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Memang Natal dan Tahun Baru, tapi yang mudik, yang memakai masjid adalah umat Islam 90%. Ini harapannya nanti program ini bisa berjalan dengan baik, diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada yang dirugikan, karena saya yakin panjenengan juga semuanya punya acara masing-masing. Tetapi dengan dengan tersedianya penyuluh agama yang ada di kecamatan yang minimal ada 5, ini saya kira bisa dijadwal dengan sedemikian rupa. Sekali lagi tidak harus 24 jam, ya cukup berapa di jam-jam kerja kita, terutama lah di jam-jam kerja kita. Ditambah nanti kalau sore, lah itu yang perlu ekstra itu yang sore mungkin sampai sekitar maghrib 1 orang atau berapa itu diganti. Jangan acek orang-orang itu aja, kasihan mereka. Perlu diarahkan, bimbing kepada mereka. Biasanya mereka akan bingung toiletnya di mana, kalau ada tempat istirahatnya di mana, kalau ada minum di mana, itu perlu diarahkan. Mohon maaf untuk tahun ini, untuk di Mudik Nataru kita tidak bisa memberikan seperti yang kemarin untuk takmir ya, yang sedikit ya, sebab kita juga susah mau ambilnya dari mana gitu. Sebab itu bunyinya adalah Mudik Nataru gitu. Kalau yang Idul Fitri barangkali nanti kita akan bisa koordinasi dengan OBZ, barangkali nanti untuk bisa memberikan support hanya untuk beli aqua atau apa gitu. Di Nataru ini kemarin saya bincang-bincang dengan seluruh pengurus OBZ. Waktu kurang 4 menit. Caranya agak susah. 3 menit. Demikian, sudah dikode itu oleh Pak. Demikian yang bisa kami sampaikan, nanti untuk bisa dijadikan bahan untuk untuk koordinasi yang sebaik-baiknya di masing-masing kesempatan di lintas sektoral di tingkat masing-masing. Demikian para penyuluh yang luar biasa, saya ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan pantun. Bila ayam berkumpul, maka di situ akan bertelur 2. Cakep. Semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kasih Mas Islam, yang ini luar biasa sekali sudah memberikan pengarahan kepada kita semua terkait beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti di masing-masing wilayah tugas kita. Ya. Bu Ketum masih gabung di room ini? Iya, masih.
Baik, terima kasih. Nggih. Matur nuwun Mbak Kasih yang sudah memberikan materi bagi kita semua dan sebenarnya kemarin kita sudah memastikan ke Pak Slamet ya yang ngoperatori Google Meet kita ini berapa menit gitu. Ya, maaf saya harus minggir. Saya sudah minta berapa yang waktu yang cukup panjang tapi ternyata ini waktunya terbatas. Jadi teman-teman nanti silahkan bergabung lagi untuk penambahan waktu ya untuk eksekusi di masing-masing kecamatan. Intinya begini, Mas Alif, mohon dicatat ya. Satu, teman-teman menulis list masjid yang dijadikan objek kebersihan dan kebersihan dan ramah pemudik. Itu di list kecamatan, nama masjid dan alamatnya. Kemudian di list kabupaten. Saya mohon kerjasamanya semuanya ngelis itu. Kemudian yang kedua, setidaknya ada medsos di tiap kecamatan minimal 1 untuk membuat konten sederhana nggak apa-apa, tapi ya pantas lah, layak ya, untuk kemudian dikolaborasi dengan PD IPARI dan PW IPARI Jateng. Gitu bisa dipahami nggih? Output sederhana kita semacam itu. Oke, ini waktu tinggal setengah menit lagi ya, 1 menit kurang sedikit. Baik begitu teman-teman, Mas Alif, saya serahkan kembali untuk penegasan-penegasannya karena waktu sudah habis. Selamat bekerja di liburan Nataru dan semoga teman-teman semua dalam kesehatan dan mendapat kasih sayang Allah Tuhan Yang Maha Esa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.